Halo, selamat pagi. Di sini saya adalah Yulida Esther Masamaha dan saya adalah mahasiswi Universitas Indraprasta tahun ajaran 2017. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang praktik mengajar dan video ini adalah untuk memenuhi penilaian dalam persyaratan PPL yaitu praktik pengalaman lapangan. Dan dosen pembimbing PPL saya adalah Bapak Hengki Satrianta MPD Kons. Terima kasih, inilah video saya. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Dan pada hari ini anak-anak sekalian, Ibu sangat senang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, di kelas ini secara tatap muka. Di masa pandemi yang masih berlangsung saat ini, Ibu berterima kasih kepada orang tua kalian yang memberikan izin untuk kita bertemu pada hari ini di tempat ini. Anak-anak belum tahu kan siapa Ibu karena kita belum pernah bertemu. Anak-anak sekarang sedang duduk di kelas 9 SMP Negeri 32 Jakarta Selatan. Ibu akan memperkenalkan diri ya. Sekarang Ibu memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu adalah Yulida Esther Romasamaha. Ibu tinggal di Depok, Jawa Tengah. Nah, anak-anak mau tahu kan nomor telepon Ibu? Nih, Ibu kasih tahu ya. Nomor telepon Ibu ialah 0819 4463 1309. Ibu adalah guru bimbingan BK di kelas kalian ini. Dan sekarang anak-anak, Ibu selaku guru BK akan memberikan layanan informasi di dalam kegiatan kita hari ini. Salah satu dalam guru bimbingan konseling itu adalah memberikan layanan untuk semua siswa. Dan di sini Ibu akan memberikan layanan informasi. Layanan informasi itu adalah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan ya tentang apa itu layanan informasi. Layanan informasi adalah usaha untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan, dan bidang perkembangan pribadi sosial. Supaya apa Nana? Supaya mereka atau para siswa dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri. Di dalam layanan informasi ini, Ibu akan menerangkan suatu topik ya, yang akan kita bahas atau Ibu terangkan atau Ibu jelaskan kepada kalian. Topik hari ini yaitu mengenai blended learning. Anak-anak sudah tahu apa itu blended learning? Blended learning yaitu pembelajaran campuran. Nah, topik kita hari ini adalah blended learning, pembelajaran campuran di masa pandemi COVID-19. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan apa tuh blended learning. Sebelumnya, kita akan melihat suatu gambar ya anak-anak ya. Di sini nanti anak-anak bisa lihat di slide ini ada gambar ya. Nah, sudah ada, bisa dilihat anak-anak. Gambar apakah ini? Sudah tahu ya? Ini adalah suatu ilustrasi gambar mengenai blended learning. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Kenapa Ibu kasih lihat ilustrasi gambarnya tadi? Atau yang anak-anak sudah lihat tadi? Itu adalah suatu pembelajaran kita hari ini, kegiatan kita hari ini mengenai blended learning. Di mana setelah ada ilustrasi tadi, anak-anak sudah lebih tahu apa itu blended learning ya anak-anak ya. Dan di sini dalam kegiatan layanan informasi ini yang sedang kita lakukan ini, Ibu berikan berdasarkan asas kegiatan supaya anak-anak lebih tahu di dalam layanan itu berbagai macam asas, berbagai macam kegiatan. Tapi ini adalah asas kegiatan. Jadi di dalamnya kita akan melakukan suatu kegiatan pembelajaran mengenai blended learning ya. Nah, di dalam kegiatan ini ada prosesnya. Ibu mengajar, anak-anak mendengar. Nanti setelah dalam pembelajaran
ada yang mau bertanya, ada yang mau memberi saran, ide atau suatu pemikiran, dan supaya apa? Supaya kegiatan kita hari ini belajar ini kegiatan kita ini aktif ya anak-anak ya. Anak-anak dalam kegiatan selain ibu mengajar kalian juga nanti boleh ya di dalam tengah-tengah pembelajaran ini ada yang kurang mengerti atau yang mau bertanya atau memberikan pendapat, tidak apa-apa diutarakan saja supaya kita hari ini lebih aktif kegiatan kita ini. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita akan memulai dengan berdoa dulu ya. Berdoa, Ibu pimpin untuk hari ini ya. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ya, sekarang anak-anak, kita akan memasuki suatu pembelajaran atau suatu layanan informasi yang akan Ibu berikan mengenai tadi yang topik pertama yang Ibu beritahu ya, blended learning. Topik kita hari ini blended learning di masa pandemi COVID-19. Ya, sekarang Ibu akan memberitahukan ya, apa sih itu blended learning? Apa sih pengertiannya blended learning itu? Tadi kan blended learning pencampuran belajar ya antara nantilah Ibu sekarang mau memberitahu lagi memberitahukan dulu pengertian blended learning. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata. Blended yang berarti campuran dan learning yang berarti pembelajaran. Dengan demikian, sepintas lalu itu blended learning itu mengandung makna pola pemikiran yang mengandung unsur campuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya dalam pembelajaran. Yang dicampurkan dalam blended learning yaitu dua unsur utama ya anak-anak, yaitu pembelajaran di kelas, kayak seperti ini classroom atau classroom lesson, dengan online learning yang kita seperti tahu itu daring ya. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Ya, anak-anak ya. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 pada saat ini memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, baik secara aktivitas sosial, perekonomian, kesehatan, dan lain sebagainya. Pendidikan juga tidak luput anak-anak dari terkena dampaknya. Aktivitas belajar mengajar yang sebelum dilakukan secara tatap muka, sekarang harus dilakukan secara daring atau online. Meskipun demikian anak-anak, wabah ini justru dirasa semakin mempercepat penerapan praktik pendidikan di era 4.0. Dengan bantuan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, pembelajaran daring tidak lagi menjadi hambatan. Wabah corona ini justru menjadi katalis hebat yang memacu dunia pendidikan, seperti mendorong lebih banyak pemanfaatan teknologi informatika dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh. Tentunya anak-anak, perubahan gaya belajar ini memunculkan berbagai macam effort ya, dan tantangan baru yang harus dihadapi. Salah satunya pemilihan metode pembelajaran yang pas. Blended learning mungkin adalah salah satu metode yang patut dicoba dalam fase awal penerapan pembelajaran daring. Blended learning adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggabungkan, mencampurkan, mengkombinasikan sistem pendidikan konvensional dengan sistem pendidikan berbasis digital. Meskipun seringnya anak-anak kita disamakan dengan sistem pendidikan online penuh, namun metode blended learning tidak semua
aktivitas belajar dilakukan secara online. Metode blended learning adalah bentuk penyempurnaan dari sistem learning, di mana dengan menggunakan metode ini pembelajaran dilakukan dengan dua arah. Ya, meskipun dalam dua arah itu kita sudah tahu anak-anak ya, nanti kita jelaskan lagi secara apa sih dua arah itu ya. Kita masuk lagi ke berikutnya. Metode pendidikan 3 in 1. Ada metode anak-anak di dalam blended learning ini 3 in 1, ya kan? Metode 3 in 1 dalam blended learning ini adalah sebagai berikut. Metode belajar di kelas seperti biasa. Nih seperti sekarang ya, kita seperti biasa, ya kan? 2. Metode belajar dengan melakukan perekaman pramateri oleh tenaga pendidik. Pramateri direkam dulu ya, biasanya langsung dikasih nanti secara di WA atau voice note atau sebagainya ya. 3. Metode belajar independen dengan menggunakan pramateri dari sekolah yang dikombinasikan dengan waktu belajar sendiri dengan mencari bahan di internet. Itulah 3 in 1 anak-anak di dalam blended learning ya. Terus pada banyak kasus metode pembelajaran blended learning adalah fasilitator fokus untuk memberikan penjelasan secara rinci terhadap semua materi yang disampaikan pada pramateri melalui rekaman audio maupun video kepada pelajar. Ketika pelajarnya sudah atau anak sudah berada di dalam kelas, fasilitator dapat menambahkan praktik untuk memberikan contoh penerapan dalam materi tersebut. Sampai di sini anak-anak ada yang mau bertanya? Oh, oke. Ibu lanjut ya. Contoh nih, dalam tadi yang Ibu telah jelaskan tadi, contoh. Siswa yang ingin belajar akuntansi dapat menjadikan video sebagai bahan materi yang dia lihat sebelum masuk ke dalam ruang belajar. Ya. Selanjutnya, guru yang menjadi fasilitator mempraktikkan materi tersebut sehingga waktu belajar dari para pelajar lebih maksimal untuk melihat dan mengetahui cara kerja dari materi yang disampaikan tersebut. Seperti pembuatan jurnal keuangan di dalam akuntansi ya anak-anak, neraca saldo, dan lain sebagainya yang bisa langsung dipraktikkan jika berada di dalam kelas. Artinya, dengan mengadopsi sistem pendidikan blended learning ini, pelajar, siswa, ya ini anak-anak, dapat memberikan latihan yang lebih terstruktur sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi siswa. Selain itu, dengan metode pembelajaran blended learning ini, waktu untuk interaktif antara siswa dan guru, interaksi antara siswa dan guru pun semakin baik. Karena tidak perlu lagi menyamakan materi pembelajaran yang memakan waktu banyak. Menyamakan atau menyampaikan ya anak-anak ya. Itu biasanya kan memakan waktu banyak ya, tapi dengan blended learning ini langsung di press, lebih pembelajarannya lebih masuk lagi, lebih meningkat lagi. Jadi di dalam blended learning banyak banget kegunaannya dan banyak banget manfaat. Nanti kita bahas sampai situ. Sekarang blended learning ini ada juga menurut para ahli. Ini berdasarkan landasan teori ya anak-anak. Jadi kita blended learning ini ada beberapa Ibu kasih menurut para ahlinya ya. Ada 3 di sini Ibu kasih tahu ya, atau beritahu. Salah satunya ini adalah yang ketiga itu, yaitu nomor 1. Menurut Driscoll tahun 2002, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web,
untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut para ahli Thorne ya, 2013, mendefinisikan blended learning sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional di kelas. Ada lagi yang ketiga, menurut para ahli, Graham 2005 menyebutkan blended learning secara lebih sederhana sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face-to-face. Pembelajaran tatap muka secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkomunikasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional dengan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi. Dan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. Nah, di sini dari beberapa pendapat para ahli tadi, anak-anak yang ketiga tadi ya, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran blended learning memiliki 3 komponen penting, yaitu 1. Online learning, 2. Pembelajaran tatap muka, 3. Belajar mandiri. Jadi ada juga komponen-komponennya, ada juga pengertian-pengertiannya. Nah, di sini juga blended learning ini anak-anak ada juga tujuannya. Dan kita berdasarkan landasan teori juga atau menurut para ahli di sini berdasarkan Pratnyana 2013 menyebutkan tujuan dari pembelajaran blended learning adalah ada 5 di sini Ibu beri ya. Tujuannya itu ya anak-anak ya. Inilah tujuannya. 1. Membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. 2. Menyediakan peluang yang praktis, realistik bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. 3. Peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. 4. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif. Sedangkan porsi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. 5. Yang terakhir ya, tujuannya anak-anak mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Ya, jadi tadi sudah ada tujuannya anak-anak. Dan bagaimana sih kunci sukses atau kunci yang baik dalam penggunaan pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning ini? Tadi kan sudah kita lihat ada tujuan, ada definisi, rally, dan sini adalah ada kunci, katanya kunci sukses atau 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan blended learning. Di sini Ibu berdasarkan Carmen tahun 2005 mengungkapkan bahwa terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan blended learning, yaitu
Satu, live event. Apa tuh live event anak-anak? Yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama ataupun waktu sama tapi tempat berbeda. Dua, service learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta didik belajar kapan saja, di mana saja, secara online. Tiga, collaboration atau yaitu mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pendidik, peserta didik maupun kolaborasi antar peserta didik. 4. Assessment. Assessment ini yaitu pendidik harus mampu meramu kombinasi jenis assessment online dan offline, baik yang bersifat tes maupun non-tes. Yang kelima, anak-anak ya, yang terakhir kuncinya performance ya. Performance support materials. Pastikan bahan ajar disiapkan dalam bentuk digital. Dapat diakses oleh peserta didik baik secara offline maupun online ya. Itu 5 kunci sukses anak-anak ya. Di sini sampai di sini bagaimana anak-anak? Masih ada yang perlu ditanyakan atau belum jelas? Ya, oke. Baik ya. Sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Selanjutnya ya materi kita ini ya. Nah, blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung face to face dari pengajaran online, tapi lebih daripada itu anak-anak, tenaga elemen dari ada di situ tenaga elemen dari interaksi, yaitu interaksi sosial. Apa sih interaksi sosialnya itu di dalam blended learning itu? Yaitu satu, adanya interaksi antara pengajar dan para siswa. Dua, pengajaran pun bisa secara online ataupun secara tatap muka langsung. Tiga, blended learning sama dengan combining instructional modalities atau delivery media. Yang keempat, blended learning sama dengan combining instructional methods ya. Itu ada 4 ya anak-anak ya. Terus model interaksinya. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi keuntungannya dalam pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning. Ada ya anak-anak ya. Blended learning itu dapat memberikan keuntungan dalam pembelajaran. Yaitu 1. Fleksibel. Dengan menggunakan blended learning, pelajar tidak harus datang ke kelas. Belajar bisa dilakukan melalui internet. Lalu, 1 hari dalam 1 minggu, ada pertemuan dengan guru di ruang kelas untuk mendapat feedback atas apa yang sudah dipelajari. Nomor 2, hemat biaya dan waktu. Belajar menggunakan internet tidak harus memiliki buku fisik ya, karena materi sudah ada secara online dan peserta atau siswa hanya tinggal mengunduh saja. Selain itu, pelajar bisa menghemat waktu karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk datang ke sekolah, ongkos. Belum lagi pergi ke kantin. Ya begitulah ya anak-anak ya. Sekarang nomor 3, kegunaannya ya atau kelebihannya dalam metode blended learning ini, materi interaktif. Materi pelajaran disajikan lewat internet, dibuat menjadi media-media interaktif agar lebih mendetail dan menarik perhatian
peserta didik. Media belajar tersebut bisa digunakan sesuai dengan belajar masing-masing peserta. Keempat, efektif dan efisien. Dengan menggunakan metode blended learning ini, pelajar dapat mengatur waktu sendiri, waktu dan tempat belajarnya. Ya, itu 4 kegunaannya. Jadi anak-anak, dalam kegiatan layanan informasi ini, di dalam masa pandemi ini, ya, memang untuk blended learning ini perlu diinformasikan karena secara daring saja mungkin ada yang belum teratasi atau tertuntaskan suatu materi pembelajaran, misalnya praktik-praktik, apalagi nanti ada di SMA praktik biologi, IPA, fisika, kimia, atau bagaimana ya. Jadi ini adalah informasi ibu mengenai blended learning ini untuk supaya kalian lebih tahu. Kalian kan sekarang kelas 9 ya, kelas 9 ya, akan menuju kelas 10. Suatu saat kalau diberlakukan blended learning ini atau lebih memungkinkan lagi dilaksanakan kegiatan ini supaya lebih mengetahui anak-anak. Jadi demikianlah anak-anak layanan informasi mengenai blended learning yang telah Ibu sampaikan hari ini. Intinya, blended learning adalah metode belajar di mana proses belajar tatap muka terpadu dengan e-learning secara harmonis. Dan ini ada tips lagi dari metode blended learning ini, tips sukses untuk belajar dengan menggunakan metode blended learning, yaitu 1, atur sendiri tempat yang nyaman, ya, supaya sukses ya pakai metode blended learning, atur sendiri tempat yang lebih nyaman. 2, pastikan internet stabil. Kalau nggak stabil, pasti darah tinggi ya anak-anak ya, naik turun, putus sambung ya, nggak enak ya. Jadi internet harus stabil. 3, luangkan waktu minimal 2 jam sehari. Ya. 4, selesaikan semua tugas tepat waktu. Jangan tarsok ya anak-anak yang ntar besok, nggak selesai. Jadi harus selesaikan semua tugas tepat waktu. 5, aktif dalam live session. Ya, aktif dalam live session. 6, hadiri jadwal belajar tatap muka. Walaupun dalam masa pandemi ini kan masih ada kita distancing fisika dengan mematuhi protokol kesehatan. Kayak sekarang anak-anak ibu lihat menggunakan protokol, dan ibu tadi sudah lepas face sama masker supaya lebih jelas, dan anak-anak kita jarak jauh ya, dan anak-anak memakai masker, dan ibu lihat ada pakai face shield. Oke. Nah, 7, jaga komitmen dan motivasi. Ya. Jadi ada kunci suksesnya loh untuk metode blended learning ini. Oke anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, ya dapat menghubungi ibu. Tadi ibu sudah di sebelumnya memberikan nomor telepon ibu, itu nomor WA ibu ya. Jadi bisa silakan kalau ada pertanyaan atau kurang jelas dari penjelasan ibu hari ini ya. Dan anak-anak, demikianlah layanan ibu ini hari ini memberikan informasi mengenai metode blended learning. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita juga berdoa kembali untuk mengakhiri. Dan di sini ibu mengucapkan terima kasih atas kedatangan anak-anak, dan ibu juga mengucapkan terima kasih atas orang tua kalian yang telah memberikan izin
datang ke kelas ini untuk mendengarkan layanan informasi mengenai blended learning dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Berjumpa kembali. Sampai jumpa.